Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitrianiha dengan NIM 1056511000919 akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Komunikasi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, langsung saja bab pertama, yaitu pendahuluan. Dengan latar belakang dewasa ini, kemajuan dalam bidang teknologi berlangsung pesat. Teknologi diciptakan karena adanya kebutuhan yang semakin kompleks. Karena teknologi memang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, berkembangnya teknologi secara cepat telah membawa dunia memasuki era yang serba maju dan modern. Di zaman yang serba modern ini, manusia dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal, di mana kehidupan menjadi serba praktis dan efisien. Hal ini pun tentu saja dikarenakan oleh kebutuhan hidup yang semakin banyak dan kompleks. Oleh karena itu, diciptakan alat-alat yang dapat membantu kelancaran aktivitas dan meringankan beban pekerjaan manusia. Salah satunya adalah smartphone. Selain untuk membantu pekerjaan manusia, smartphone juga sebagai lambang gaya hidup masyarakat modern. Bahkan terkadang ada orang yang sampai memiliki smartphone lebih dari satu. Pada generasi muda sekarang ini akan tumbuh menjadi generasi yang kecanduan smartphone. Hal ini terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga masyarakat di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan adanya perkembangan smartphone yang kian pesat telah membantu mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Mahasiswa dapat memperoleh informasi tentang pelajaran kuliah melalui situs-situs yang tersedia di smartphone. Budaya membaca di perpustakaan pun makin lama semakin menghilang dikarenakan adanya teknologi tersebut. Di Unismu Makassar, proses pembelajaran antara manusia dan dosen sudah banyak yang menggunakan sistem berbasis smartphone. Misalnya antara lain pengumpulan tugas-tugas yang diberikan dosen tidak perlu lagi melalui berjumpa langsung, tetapi cukup mengirimkannya saja lewat email maupun via chat seperti melalui WhatsApp. Hal ini tentunya memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positifnya tentu saja adalah lebih efisien waktu dan kertas. Namun, dampak negatif dari sistem seperti ini adalah para mahasiswa cenderung menjadi tidak akrab dan kurang mengenal siapa dosennya karena segala sesuatu selalu berjumpa melalui smartphone. Berbagai fenomena dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Komunikasi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apa pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku kognitif mahasiswa ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang kedua, apa pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku afektif mahasiswa ilmu komunikasi Unismu Makassar. Yang ketiga, apa pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku konatif mahasiswa ilmu komunikasi Unismu Makassar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang terkait tentang hubungan kecanduan smartphone terhadap pola perilaku mahasiswa ilmu komunikasi di Unismu Makassar, maka peneliti mempunyai beberapa tujuan. Antara lain, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku kognitif mahasiswa ilmu komunikasi di Unismu Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku afektif mahasiswa ilmu komunikasi di Unismu Makassar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku konatif mahasiswa ilmu komunikasi Unismu Makassar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Sebagaimana yang telah disampaikan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat mendorong pengembangan pengetahuan. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran realitas sosial yang ada di masyarakat, khususnya mahasiswa di Unismu Makassar dalam pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku komunikasi.
Yang kedua, penelitian ini bisa menjadi bahan kajian dan tambahan pengetahuan di bidang akademis dan menjadi sumber ilmu dan referensi di dalam mengkaji pengaruh penggunaan smartphone. Yang ketiga, menjadikan mahasiswa Unismu akan lebih berhati-hati dalam mengaplikasikan teknologi khususnya smartphone dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari dampak negatif dari adanya smartphone dan mengambil dampak positif dari adanya smartphone. Selanjutnya bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Adi Prasetyo tahun 2017 dengan judul Hubungan Antara Kecanduan Smartphone dengan Empati pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anissa Yusonia Putri tahun 2018 dengan judul Hubungan Antara Kecanduan Smartphone dengan Kualitas Tidur pada Remaja. Yang ketiga, Jenny Ika Adelia tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penggunaan Gawai Smartphone terhadap Pembentukan Perilaku dan Kepribadian Anak Usia Sekolah Dasar. Yang selanjutnya B. Konsep dan teori. Yang pertama, saya menggunakan teori uses and effect. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Sven Windal tahun 1979, yang mana teori ini merupakan sintesis antara pendekatan uses and gratification dari teori tradisional mengenai efek atau konsep use atau penggunaan merupakan bagian yang sangat penting atau pokok dari pemikiran ini. Yang kedua, teori neomedia. Media baru atau neomedia merupakan istilah yang dipakai untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Yang ketiga, teori terpaan media. Terpaan media merupakan kegiatan menerima, membaca, mendengar, atau menonton pesan secara aktif atau pasif. Selanjutnya, C. Kerangka pikir. Smartphone adalah ponsel yang dapat menjalankan sistem operasi terbuka yang dapat mengunduh aplikasi yang ditulis oleh pengemban dari luar. Smartphone juga memiliki sejumlah fitur yang biasanya tidak digunakan oleh ponsel biasa, seperti layar sentuh, browser dengan performa internet lengkap, perangkat lunak canggih yang secara otomatis dapat menjangkau fitur email, serta memiliki kemampuan kamera dengan kualitas tinggi. Smartphone mempunyai keunggulan dibanding dengan ponsel biasa lainnya, yaitu yang pertama bisa mengirim dan menerima email semudah SMS. Yang kedua, mengirim email dan web browsing dengan kompresi yang dilakukan 2 kali. Yang ketiga, bisa melakukan browsing ringan internet. Yang keempat, dapat melakukan chatting dengan berbagai macam media. Yang kelima, chattingan internasional gratis dan real time. Dan yang keenam, menjadi pemutar video dan audio paling lengkap. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam penggunaan smartphone. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, iklan yang merajalela di dunia pertelevisian dan di media sosial. Iklan seringkali mempengaruhi remaja untuk mengikuti perkembangan masa kini. Yang kedua, smartphone menampilkan fitur-fitur menarik. Fitur-fitur yang ada dalam smartphone membuat ketertarikan pada mahasiswa. Hal tersebutlah yang mendorong mahasiswa tertarik untuk mengoperasikan smartphone. Yang ketiga, kecanggihan dari smartphone dapat mempermudah semua kebutuhan mahasiswa. Kebutuhan mahasiswa dapat terpenuhi dengan bermain game, sosial media, kegiatan belajar mengajar, bahkan sampai berbelanja online. Yang keempat, keterjangkauan harga smartphone. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan membuat adanya penekanan dari teman sebaya dan juga masyarakat. Yang keenam, faktor budaya yang berpengaruh paling luas dan mendalam terhadap perilaku mahasiswa sehingga banyak mahasiswa mengikuti tren. Yang ketujuh, faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhinya seperti kelompok bermain, keluarga, serta status sosial. Yang kedelapan, faktor pribadi. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku remaja seperti usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, dan konsep diri. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif
sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi yang dihadapi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku komunikasi mahasiswa ilmu komunikasi Unismu Makassar, yang objek utamanya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Unismu Makassar. Selanjutnya, deskripsi fokus. Definisi fokus adalah merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Definisi fokus adalah garis besar dari penelitian, sehingga observasi serta analisis hasil penelitian akan lebih terarah. Pemilihan fokus dibutuhkan agar mampu memahami secara luas dan mendalam. Dalam penelitian ini, deskripsi fokusnya adalah yang pertama, deskripsi data penggunaan smartphone terhadap perilaku komunikasi. Yang kedua, analisis pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku komunikasi mahasiswa. Dan yang ketiga, pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku komunikasi mahasiswa ilmu komunikasi Unismu Makassar. Kemudian bab 3, metode penelitian. Yang pertama waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian yang dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin peneliti. Dalam meneliti pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku komunikasi mahasiswa ilmu komunikasi, peneliti membutuhkan waktu kisaran 2 minggu. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana kita melakukan riset penelitian kita. Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan bertempat di Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar. B. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan smartphone terhadap perilaku komunikasi mahasiswa. Menurut Botgan dan Biklen tahun 2008, terdapat 5 ciri utama penelitian kualitatif, yaitu yang pertama naturalistik, yang kedua data deskriptif, yang ketiga berurusan dengan proses, yang keempat induktif, dan yang terakhir makna. Berangkat dari karakteristik sebuah penelitian kualitatif yang telah dijelaskan, maka dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian ini, peneliti langsung berlaku sebagai alat peneliti utama yang mana melakukan proses penelitian secara langsung dan aktif mewawancarai, mengumpulkan berbagai materi atau bahan yang berkaitan. Selanjutnya yaitu informan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari informan di lapangan akan dilakukan dengan proses pengumpulan data yang dilakukan terus-menerus dan teknik analisis data selama di lapangan berdasarkan model Miles dan Huberman. Langkah-langkah dalam analisis data menurut Sugiono tahun 2005 mengungkapkan peneliti akan melakukan reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan perlu dilakukan analisis dan melakukan reduksi data. Mereduksi berarti merangkum dan memilih hal-hal apa saja yang pokok dan berfokus pada hal-hal yang penting saja. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama wawancara mendalam. Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Yang kedua, studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu akan digunakan berbagai sumber data sekunder yang akan diperoleh dari buku-buku, artikel, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan rumusan penelitian untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Yang ketiga yaitu observasi. Menurut Abdurrahman Fatoni tahun 2011, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Sebagai metode ilmiah, observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematik dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera, terutama mata, terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian tersebut terjadi.
Kemudian teknik pengabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu, perpanjangan keikutsertaan kehadiran peneliti dalam setiap tahapan penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian. Peneliti kualitatif adalah orang yang langsung melakukan wawancara dan observasi dengan informan-informannya. Yang kedua, ketekunan pengamatan untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan panca indera, namun juga menggunakan semua panca indera termasuk pendengaran, perasaan, dan insting peneliti. Untuk menguji keabsahan hasil peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan. Ada 4 macam triangulasi, yaitu yang pertama, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi. Yang kedua, triangulasi dengan metode strategi, yaitu mengecek derajat kepercayaan hasil peneliti dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi yang ketiga ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Yang keempat, triangulasi dengan teori dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Kemudian F, analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu Miles dan Huberman. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses dalam pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Kemudian yang kedua, data display. Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, penarikan atau verifikasi kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. Baik, itulah tadi pemaparan proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.